Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin teman-teman alumni SMA Negeri 3 Sragen yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video ini. Ya. Segala puji syukur kepada Allah yang telah berikan nikmat kepada kita semua, nikmat agama Islam ini, nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Semoga Allah memberikan keberkahan umur kita di dalam ketaatan, dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Baik, alhamdulillah kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana ini bulan yang di dalamnya ada ibadah Idul Adha, ya, berkorban tanggal 10 Dzulhijjah nanti, hari Rabu, ya. Maka kita persiapkan diri kita, ya, kesehatan, melakukan amalan-amalan soleh saat ini. Bagi kita yang diberi kelapangan harta oleh Allah, ayo kita korban sapi atau kambing, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, bahwa ini adalah amalan yang sangat agung, ya. Dan kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan wanhar, berkorbanlah, ya. Maka di sini syariat korban, ya, ini telah ada, dan hukum korban sendiri itu mayoritas para ulama, ya, bahwa korban ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, ya. Dan sebagian yang lain ada yang menghukumi wajib, ya, bagi yang mampu, ya. Dan mayoritas para ulama hukumnya sunnah muakkadah dalam berkorban, ya. Maka dari itu, di antara kenikmatan yang agung di dalam kehidupan ini adalah kita diberi nikmat agama Islam, ya. Kita bisa berkorban setiap tahun, ya. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah dalam hal ini. Kita diberi kemampuan dalam beramal, alhamdulillah. Maka manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu yang pertama? Ya, kata Nabi Muhammad, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan masa muda dijelaskan oleh para ulama
tentunya sebagian ulama itu ada yang mengatakan umur muda sampai 40 tahun. Ya. Adakah di antara kita yang sudah 40 tahun ke atas? Iya, tentu belum ada ya di angkatan kita. Ya. Saya aja masih 33 tahun secara hijriyah. Ya. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda kita dalam beramal soleh, ya, menjauhi kemaksiatan. Dan kita apabila terjatuh dalam kemaksiatan, segera bertobat, berhenti, ya, menyesali perbuatan kita, tidak akan mengulangi di waktu yang akan datang. Itu bertobat. Ya. Kalau kita terjatuh lagi, kita tobat, berhenti, menyesal, tidak akan mengulang lagi. Ya, selalu begitu. Ya. Maka insyaallah Allah akan menerima tobat kita. Dan yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Alhamdulillah, kita saat ini misalkan dalam keadaan sehat, kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang Allah cintai, Allah ridhoi, ya. Misalkan membantu orang tua, berbisnis, bekerja untuk menghidupi anak dan istri, maka ini suatu yang mulia. Kita sehat, bekerja, kerja usaha sendiri atau bekerja ikut orang lain di sebuah lembaga atau instansi pemerintah. Tidaknya kita ikhlas karena Allah dalam bekerja, ya, untuk menafkahi keluarga kita. Dan ini masya Allah amalan yang utama. Kita usaha sedang sepi, ya bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian masa mampumu sebelum masa fakirmu. Kita diberi oleh Allah harta yang melimpah, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai, Allah ridhoi. Seperti apa? Berkorban, ya, berkorban sapi atau kambing atau mungkin onta kalau ada, ya. Maka kalau kita diberi kemampuan oleh Allah berupa harta, maka gunakan hal yang baik, ya, sedekah atau infak, ya, membantu orang fakir miskin. Ini sangat mulia sekali. Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Manfaatkan waktu luang sebelum waktu sibuk. Alhamdulillah, waktu luang begitu banyak. Kita manfaatkan berzikir di sela waktu, ya. Bisa setelah istirahat kita manfaatkan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir-zikir yang Allah syariatkan. Kemudian manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Alhamdulillah saat ini hidup, ya. Alhamdulillah. Ya, semoga umur kita berberkah, semoga umur kita panjang dan diberkahi oleh Allah. Ini yang kita harapkan, ya, karena amalan kita ini yang akan menemani di alam kubur nanti, ya. Lewatin sirat, ya, jembatan yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, ya. Nah, jembatan ini terletak, ya, di atas punggung neraka jahanam
Maka yang bisa melewati ini ya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal saleh, yang amalannya lebih banyak, amalan kebaikannya lebih banyak daripada amalan keburukan. Ya. Maka ini adalah bekal untuk menuju akhirat. Ya. Karena itu, mari kita manfaatkan umur kita dunia ini dengan penuh ketaatan, penuh ya tuntunan. Kita beramal harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi seorang hamba Allah yang berkualitas dalam beramal. Iya. Karena Allah menerima amal ibadah seseorang ya dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore ini. Semoga Allah berikan pahala kepada kita semuanya, dan semoga kita selalu mengingat akan hari besok, hari ya, akhirat. Kita siapkan mulai dari sekarang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, barakallahu fiikum, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.